Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahwalul mukallafi bin nisbati lima yasduru minhu min saghiratin wa kabiratin khamsatun. Ahaduha an la yasdura minhu syai'un fahada turfa'u darajatuhu. As-saniyatu ya'ti bi saghairihi bila israrin fahada yukaffiru anhu jazman. Wasadisu misluhu lakin ma'al israri fala yakfuru li'anna al-israra kabiratun ar-rabihatu ay ya'tiya bi kabiratin wahidatin wa saghairin wal khamisatu ay ya'tiya bi kabairin wa saghairin wa fihi nadharun yahtamilu idza lam yajtanib an takfura as-saghaira faqad wa illa rajaha la takfuru aslan iz mafhumul mukhalafah idza lam yata'ayyan jihatuhu la ya'malu bih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kembali puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan taufik hidayahnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan kembali kita berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan ibadah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara sekalian yang kami hormati, segenap pengurus masjid yang kami muliakan, dan khusus Ketua DKM, melanjuti pengajian kita. Kita ulang sedikit. Wa ahwalul mukallafi bin nisbati lima yasduru minhu min saghiratin wa kabiratin khamsah. Adapun perkara-perkara buat orang-orang yang taklif mukallaf. Mukallaf itu adalah orang-orang yang telah dibebani kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, itu namanya mukallaf. Ya. Kalau orang baru masuk Islam namanya mu'allaf. Nah, sebelum dia masuk Islam tidak tersentuh dengan syariat Islam. Kenapa? Meskipun dia melaksanakan perbuatannya seperti umat Islam, nggak dapat nilai di hadapan Allah. Ya, adapun di hadapan manusia wajar, si fulan bagus, si fulan baik, itu namanya menurut pandangan manusia. Tapi menurut pandangan Allah yang tidak. Hingga satu contoh, ada orang anaknya sudah beriman kepada Allah, orang tuanya belum beriman kepada Allah. Nah, Allah ini bijak. Urusan duniawiyah harus saling menghormati meskipun berbeda agama. Anak wajib taat sama orang tuanya meskipun dia berbeda agama, selagi tidak memerintahkan yang melanggar hukum syar'i, hukum Allah. Sehingga ada satu hadis Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib kita mengikuti perintah seseorang kalau untuk mengajak hal yang melanggar hukum Allah, meskipun orang tua gitu loh. Tapi kalau makan urusan dunia, sama-sama wajib hormati. Sehingga bedanya Pak, ya, dalam kita menghormati orang tua nih, orang yang beriman itu wajib berbakti sama orang tua. Jangankan semasa hidup, sudah mati pun tetap masih ada tugas berkewajiban kita. Tapi untuk mereka tidak ada perintah untuk taat kepada kedua orang tuanya, nggak ada. Sehingga banyak orang-orang tuanya itu ditaruh di mana? Panti asuhan. Itu bedanya. Kalau kita ingin merebut keridhaan Allah di akhir hayat dia, mumpung masih hidup, ya kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan asbab kita berbakti sama orang tua,
ya, menyebabkan kita dikelompokkan oleh Allah anak yang soleh. Itu salah satunya. Ya, kalau orang tua wajib masih wajib berbakti, cuman caranya beda. Ada 5, ya, ada 5 yang wajib kita penuhi. Ada seorang pemuda dari Bani Salma datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abarruhuma ba'da ayyatawaffa?" Ya Rasulullah, ada sisa-sisa kewajiban, ya, yang harus saya lakukan terhadap orang tua saya sementara kedua orang tua saya telah meninggal dunia? Ada, kata Nabi. Ya, apa kewajiban bakti kita sama orang tua setelah orang tua kita meninggal dunia? 1, ya, as-salatu alaihima, banyakin baca doa untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Itu, ya, Rabbana ighfir lana, apa namanya, ada Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyakin tuh. Wah, hebat, ya. Kalau sehari 500 ngerebut surga udah kita. Nah itu. Nah, sebelum kita merasakan nikmat surga yang hakiki pada hari kiamat nanti, ciptakanlah dunia ini laksana surga. Ya, Nabi kan pernah bilang rumahku adalah surga tuh. Padahal kehidupan Nabi dalam sejarah tidak ada berlebihan seperti raja-raja Romawi, tidak. Beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, mewahan kita, Pak. Nabi nggak pernah tidur di spring bed, nggak pernah. Nggak ber-AC tidurnya, nggak pernah. Tapi Nabi mampu mengatakan rumahku adalah surgaku. Makanya ciptakanlah surgawi dalam membina rumah tangga kita sebelum kita merasakan nikmat surga yang hakiki. Gimana caranya? Semua ibadah. Kita ibadah, istri ibadah, anak-anak ibadah. Itu anak, ya. Kemudian yang kedua, wastighfaru lahuma, banyakin baca istighfar, ya. Rabbighfir li, tadi kita baca Rabbighfir li walidayya kama rabbayani, itu termasuk doa dan istighfar. Sekarang kita ambil yang lain, banyakin baca istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal termasuk tuh, ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan dosa kedua orang tua saya, ampunkan dosa kerabat-kerabat saya, saudara-saudara saya. Ya, itu termasuk, ya, salah satu bagian untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan hak janjinya, ya. Satu contoh, ya, orang tua kita semasa hidup mungkin punya ucapan, kalau saya punya duit, saya pengen wakafin masjid umpama. Kan ada yang begitu, ya. Wa infazu ahdihima, ini menunaikan janji orang tua kita yang belum terlaksana semasa hidup, ya. Ya, waktu hidup belum kesampaian. Mungkin contoh, beliau ini punya tanah umpama, ya, dia niatin nih kalau tanahnya laku dia pengen ngasih ini ngasih itu, ya kan. Sampai meninggal dunia belum terlaksana, kan masih ada tuh barangnya, tinggalkan tuh, ya. Kita yang melaksanakan janji orang tua kita. Kayak jarang begini, jarang lah, ya enggak. Ngapain, bapak udah mati, ya apa ya. Kenapa? Ada beberapa orang yang saya dengar ceritanya mengkhianati amanat orang tua, Pak. Nauzubillah, semua nauzubillah. Orang tuanya semasa hidup pengen, ya, dia wakafkan masjid.
Akhirnya ketika orang tuanya meninggal dunia, dikhianatin, dijual ke masjid. Ada. Salah satu cucunya ngaji sama saya, ikut teman saya. Dicerita begini. Kebetulan ketemu saya di jalan, oh si fulan orangnya. Nauzubillah, jangan sampai itu. Atau barangkali ya, orang tua kita ini punya hutang. Kita kan ada sambutan keluarga tuh, yang barangkali selama hidupnya orang tua saya punya hutang piutang, tolong berhubungan kepada saya. Kenapa itu maksudnya? Untuk mengambil alih hutangnya si jenazah atau si mayit tadi itu yang belum sempat terbayar. Itu Pak. Supaya orang tadi sudah tidak lagi ada hakul adami, tidak ada lagi hutang piutang. Di zaman Nabi ada seorang sahabat ditanya, masih punya hutang nggak sih Fulan? Punya hutang ya Rasulullah. Rasulullah nggak mau nyolatin aja. Ada sahabat ngejar Rasulullah, ya Rasulullah biarkan aku yang tanggung. Ya, biarkan aku yang tanggung hutang dia. Jadi setelah ditanggung baru Rasulullah itu mau. Kemudian yang kedua, jangan punya perasaan tega untuk membebaskan jenazah yang meninggal tadi. Datang secepatnya. Kalau kita berasa ya si piutang, cepetin datang, Pak, Bapak utang Bapak dulu sama saya sekian. Silakan kalau ada bayar. Itu bukan karena tega nggak teganya. Kita kan kadang-kadang nggak enak. Ya, dia masih duka kan gitu. Justru dengan cepat itu untuk apa? Untuk meringankan beban si mayit tadi. Supaya jangan jangan kepanasan itu. Sebab sebelum terbayar itu masih ada. Contoh dah begini nih, kita hidup. Ya Pak ya. Kita punya utang. Ya, umpama ini masih hidup nih kita nih. Anak kita panggil, tolong ya anak. Ya, kita panggil lagi orang yang utangin kita si piutang nih, Pak, tolong ya nanti berhubungan jangan dengan saya Pak ya, sama anak saya yang utang. Nah sementara dia belum bayar juga tuh anak kita, ketemu sama orang yang memberikan hutang sama kita, perasaan kita gimana? Enak kan? Malu nggak? Sama aja. Yang lebih antik lagi kadang-kadang dia masuk pahlawan, biarkan hutang saya jamin, pas ada yang lagi apa bilangnya? Maaf Pak, saya nggak tahu urusannya. Ada, bukan nggak ada. Jadi itu termasuk anak yang bakti sama orang tuanya, wa infadu ahdihima, ya, memberikan atau melunasi apa yang janji buat orang tuanya semasa hidup yang belum terlaksana semasa hidup. Itu kewajiban kita selaku anak. Yang ketiga tuh, ini yang nanya sih jadi berat nih. Gak apa-apa kan jadi tahu semua ya Pak ya. Yang keempat kata Rasulullah SAW, silaturahim, menyambung silaturahim teman-teman orang tua kita. Siapa di antara teman-teman orang tua kita semasa hidup nih? Sambung terus silaturahim, jangan diputusin. Nah ini tanda-tanda anak yang soleh kata Nabi, inna abarril birri ayyasilar rajulu wudda abihi ba'da ayyatawalla. Sebagian tanda-tanda anak itu yang soleh, ya, dia menyambung silaturahim terhadap teman-teman kedua orang tuanya. Di saat kita nyambung silaturahim orang tua kita sama teman orang tua kita, itu Allah kiriman pahala tuh. Girang, senang dia. Tapi kalau makan kita putuskan, orang tua kita pun kecewa. Dan ini lebih peka. Ini lebih peka sekali semasa orang tua kita masih hidup dulu, ketika perang Badar itu Abu Jahal meninggal, mati, ya. Rasulullah bilang, mana Tuhan-Tuhanmu yang membantu kamu?
Rasulullah bilang begitu. Akhirnya sahabat semua bertanya Rasulullah, emang dia dengar? Oh, lebih peka pendengarannya orang yang mati, lebih tajam penglihatannya orang yang mati dibandingkan dengan orang yang hidup. Jadi kita jangan punya pikiran, Pak. Ya, siapa yang kita kirimkan untuk orang tua kita? Yang di kampung sono baca Fatihah buat orang tua kita, yang penting alamatnya benar, mati alamatnya benar. Sebut binnya, itu maksudnya kalau makan alamatnya benar. Langsung dengar, Pak. Fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Dia senang, dia girang. Lebih senang dia diberikan hadiah semasa mati dibandingkan dengan semasa hidup. Lebih girang, Pak, atau lebih senang dia. Ya, Pak, diberikan hadiah doa. Gitu. Nah, kemudian penglihatan orang mati lebih tajam daripada kita. Ibaratnya dia melihat di luar kaca sana yang jelas. Itu, Pak. Ya, jangan ragu udah. Saya bilang pernah saya terangin, tidak ada perbedaan. Siapapun orang akidahnya beda, entah itu orang Wahabi, entah orang Persis, entah orang Muhammadiyah, yang ada sebagian mereka yang nggak percaya dengan ini itu, ya. Tapi urusan doa mereka tidak nolak. Sebab imam-imam mereka, mazhab mereka itu meyakini doa yang kita baca, ya, pahalanya yang kita kirimkan itu langsung diambil oleh para malaikat untuk disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Yang perbedaannya hanya, ya, hari-hari yang dipastikan, hari ketiga, hari ketujuh, hari apa itu yang menjadikan perbedaan. Kenapa? Itu namanya tradisi, Pak. Tradisi. Ada orang emang dia punya rezekinya banyak, tidak menghabiskan apa rezeki warisan yang ditinggalkan, ya, anaknya pengen tunjukkan rasa baktinya. Ada ya, Pak, yang 40 hari nggak berhenti terus dibahatamkan Quran, setiap hari dibaca Quran terus. Orang yang datang boleh aja, Bapak, kalau mau begitu, ya. Ada yang ngaji di atas kuburan, ya. Jadi pahalanya itu yang diharapkan. Boleh aja. Nah, mungkin kalau makan orang yang fanatik itu dibilang ekstrim buat mereka, kan gitu. Itu amat sih, berlebihan amat sih. Ya, kita ingin apa? Berbakti sama orang tua kita yang belum sempat kita berbakti semasa hidup. Kan gitu, Pak. Kan ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nih belum sempat berbakti sama orang tua saya semasa hidup. Saya pengen berbakti ya Rasulullah. Itu tadi tuh yang salah satu dari 5 tadi tuh, kau banyakkan baca istighfar untuk orang tuamu agar kamu dikelompokkan oleh Allah menjadi orang yang berbakti sama orang tua. Maksudnya anak yang soleh. Kan ada orang bakti semasa hidup, durhaka setelah mati, ada yang begitu. Ada orang durhaka semasa hidup, ya, dia bakti semasa mati, ada Pak yang begitu, ada, ya. Dan ini terus terang aja, Pak, satu perbuatan yang spontan pahala dan dosanya dibalas di dunia. Kalau kita berbuat maksiat di dunia nggak dibalas, tapi nanti di akhirat disiksa. Itu, Pak. Tapi masalah bakti dan durhaka spontan, Pak, dibalas sama Allah di dunia. Spontan. Ada orang bakti sama orang tuanya, ya, itu dunianya langsung digiring sama Allah, dimudahkan rezekinya sama Allah. Dan hebatnya lagi, anak tanpa kita didik dia langsung mengabdi sama kita, ditunjukkan sama Allah itu. Jadi saya ngomong gini, Pak, bukan bohong, saya udah merasa gitu. Bukan berarti saya anak yang soleh, Pak. Jujur Bapak ngomong, Bapak kalau jalan kerja dulu semasa hidup Bapak, ya, salaman nggak, cium tangan sama orang tua?
Kan jarang kan? Jarang. Ya maaf Pak, apalagi Bapak memang jauh. Kan gitu ya Pak. Saya nggak menyalahkan. Itu walaupun tidak wajib. Tapi Allah tunjukkan. Kalau kita sering cium tangan sama orang tua kita, jabatan tangan sama orang tua kita, anak ditunjukin cium tangan sama kita. Wallahi saya terasa itu. Akan ada orang Pak yang malu cium tangan sama orang tuanya. Siapa? Anak merengsek tuh namanya. Ya, iyalah, gitu. Nah, begitu itu durhaka. Bapak pernah nyakitin hati orang tua kita. Jangan kau jadikan kambing hitam gitu anak kalau selalu merongrong kita. Sebab kita pernah durhaka sama orang tua kita. Allah kirimkan anak kita pun durhaka sama kita, nyakitin kita mulu. Obat, ya. Kalau dosa-dosa nanti ditanggikan pada hari kiamat. Tapi memakan dunia itu spontan. Yang berbakti diberikan oleh Allah tunduknya anak terhadap orang tuanya. Sebelum nanti nilai yang hakiki surga pada hari kiamat. Dunia dirongrong sebelum nanti di akhirat disiksa oleh Allah. Makanya ya tinggal kita muhasabah aja dapat introspeksi diri. Jadi kalau akan ada anak yang selalu ngelawan kita, jangan diomelin. Ya, anak kita kan fotokopi kita. Plengsek banget, biasa anak monyet tuh, gitu kan kadang-kadang kita marah gitu. Ya orang kan lepas kontrol Pak. Dapat dibalikin malu kita. Kalau saya monyet Bapak kunyuk, gituin. Itu semua terlontar dan terbuat dari ulah kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang lainnya pergi lagi nih. Ya, wa ikramu shadiqihima, hormatin di samping menyambung silaturahim, ya menghormati teman-teman orang tua kita, hormatin. Ya, alhamdulillah saya bersyukur Pak masih ada ya saksi hidup orang tua saya. Kemarin ketemu lagi ntar mau ketemu lagi sama saya, umurnya udah 92 tahun. Ya, terus kong, ayo kong. Saya harapkan saya nggak bisa berbakti semasa kecil orang tua saya. Kenapa? Sebab saya waktu itu meninggal orang tua saya umur 7 tahun. Tapi ada temannya orang tua saya yang masih hidup. Tuh, terus nyambung silaturahim. Harapan saya mudah-mudahan manfaat maslahat silaturahim itu pahalanya Allah kirimkan buat orang tua saya, gitu aja Pak. Kita hormatin, gitu. Walaupun orang dulu kan Pak lugu, polos, katalah nggak bisa apa-apa. Tapi bukan soal itunya, persahabatan orang tua kita dulu, ya, yang barangkali kita nggak tahu. Bapak punya nggak teman-teman orang tua Bapak? Ada? Ada? Pada meninggal semua? Hah? Ya kirim Fatihah. Ya kirim Fatihah kalau kita kenal. Kan gitu buat teman-teman orang tua saya gitu. Kirimnya Fatihah. Kan tadi ada orang nggak bisa ngabdi dengan perbuatan, dengan doa, dia belum sempat semasa hidup. Dengan harapan tadi agar nilai pahala yang Allah berikan kita niatkan kepada si fulan, ini nanti kembali itu. Coba ya. Nah, sekarang ada juga nih masalah pengajian malam ini, singgung sedikit. Ada orang itu yang namanya hidup ini kadang-kadang sunyi, tidak melaksanakan perbuatan dosa. Ada kadang orang itu tidak sengaja melaksanakan dosa tapi tersentuh dengan dosa. Ada orang melakukan dosa tapi tidak sembrono mengerjakannya. Ada, ini macam-macam nih orang itu. Ada juga yang mengerjakan dosa itu, ya, dia mengerjakan dosa yang besar dan dosa yang kecil. Nah, ini diantaranya
apabila ada seorang itu tidak sekali-kali dia melakukan perbuatan dosa, maka hidup orang tersebut turfa'u darajatuhu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, derajat itu bukan di dunia. Kita mungkin sepele bilang derajat. Ya. Contoh. Salatul jamaati khairun min salatil fadhi. Ya, bisab'i wa isyrina darajatan. Kita sholat sendirian di rumah dengan sholat berjamaah, perbandingannya itu 27 derajat. Remeh kan kelihatannya. Bapak jangan anggap remeh. 1 derajat itu tingginya laksana perjalanan 500 tahun. Kali 20 derajat ke 27. Bapak pernah jalan-jalan 500 tahun? Ya. Itu jangan dianggap ditakwak, bener. Makanya di sini kita perlu mengimani. Percaya itu doang, janji percaya. Contoh, beruntung Allah berikan kesempatan Bapak melaksanakan ibadah haji. Niat yang lurus. Jangan pengen dipanggil Pak Haji. Kalau sekedar pengen dipanggil Pak Haji, berangkat ke Kampung Melayu, beli sorban, beli biji putih, dipanggil Pak Haji. Ya, nabang banyak. Kalau pengen sekedar dipanggil Pak Haji, jauh dari itu yang kita harapkan kepada Allah. Makanya pasang niat yang lurus. Jangan sedikitun keurus pengen ini, pengen enggak. Udah. Bapak kata Rasulullah, nanti di akhir zaman Pak nih, ya. Ya hujju aghniya'u ummati lin nuzhah. Satu. Nanti umatku di akhir zaman berangkat haji lin nuzhah, buat jalan-jalan, refreshing. Ya. Dikenakan dia orang berduit, orang kaya, mungkin punya jabatan, seluruh negara pernah dihampiri, tinggal Mekah yang belum pernah didatangi. Iseng-iseng ke Mekah, itu kan jalan. Ada yang semacam itu. Ya, dianggap hiburan. Di nuzhah namanya jalan-jalan. Ada. Sayang. Biasanya kalau yang begitu tuh di Mekah tidur aja di hotel. Emang buat jalan-jalan doang kok. Tuh, ya Pak, di Nusa. Kemudian baqurra'uhum lis-sum'ah. Nanti cendikiawan, oknum-oknum pejabat. Itu tuh maknanya. Mereka melaksanakan ibadah haji itu untuk apa? Lis-sum'ah, biar dipandang berwibawa. Sum'ah. Sehingga dulu, ya, macam Orde Baru kalau nggak salah, semua aparatur yang terkait berangkat haji, sampai lurah berangkat haji, ya. Tapi oknum ya, ini semua oknum, tidak semua oknum. Ya. Setiap apa yang diucapkan oleh Nabi pasti terjadi. Cuman siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yaitu Pak. Itu yang kedua. Ini banyak oknum-oknum pejabat, petinggi-petinggi di apa? Itu dia melaksanakan ibadah haji untuk apa? Banggaan. Nah ini kalau nggak dipanggil haji marah. Lu tahu nggak 30 juta nih, enak aja lu nggak panggil haji gua gitu. Ya. Nah kemudian yang ketiga, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ya. Orang-orang fakir berangkat haji nanti nyari duit di sono, minta-minta Pak. Dulu ya maaf, ini kita cerita tentang kejadian Nabi, tapi kita nggak boleh menjustis ya. Banyak kita lagi jahat, hadiah. Dulu tuh saya nggak mengatakan apa begitu, wallahu a'lam bishawab, tapi mungkin banyak cara lain.
orang tuh berangkat haji. Nah, ini yang ini Pak, wa usatuhum litijarah. Ada juga orang berangkat haji sekedar bisnis, travel. Maaf ya. Saya enggak ini. Apa ini? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang punya travel enggak kesinggung. Apakah ini? Wallahu a'lam. Kenapa? Sebab kalau mereka berangkat sama kita boleh bayar, kalau enggak salah sih Pak, enggak salah. Saya tidak menyalahkan. Apakah ini? Nah itu kan semua kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, apa yang saya maksud? Ya, ini jangan dinilai sama akal sama iman. Satu waktu kita sholat di Masjidil Haram bagaikan 100.000 kali waktu kita sholat di Masjid At-Taubah. Hebat nggak tuh? Tapi tadi dengan dasar niat yang baik, bukan kena jalan-jalan, apalagi ngilangin pikiran. Hilang bener pikiran di sana. Coba-coba dah kalau percaya. Ya, hilang pikiran Pak. Gila. Ka'bah depan mata dia nggak tahu. Lu bener yang nggak bohong. Bener. Itu Allah hilangkan pandangannya. Dulu teman saya Pak, waktu nyampe tawaf nangis. Lakinya ngejek. Kengeng banget. Gitu kata dia nih, kata lakinya. Tawaf akan nangis. Udah. Terakhir kan mau pulang nih, namanya tawaf wada. Gantian suaminya yang nangis nggak berhenti. Nah, itu kata bininya, nangis aja lagi bang, begitu gitu. Ya, sehingga ada satu riwayat Pak. Ketika Sayyidina Umar bilang begini depan Ka'bah, kan ada Hajar Aswad tuh. Ya Hajar Aswad, engkau ada sebuah batu yang tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberikan manfaat. Kata siapa nih? Sayyidina Umar. Sekiranya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Ucapan ini dengar oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, la takun kama hada ya Umar. Kau enggak boleh ngomong begitu ya Umar. Huna tuskabul abarat, huna tuskabul abarat. Ya Umar, ketahuilah, inilah tempat orang mencucurkan air mata. Sehebat apapun, sejago apapun, atau orang sekuat apapun bisa memandang Ka'bah, luluh hatinya, dia pasti nangis untuk kehebatan Ka'bah. Maka jangan dihinain, sehingga dilarang untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ya, wala fusuk, jangan fasik, jangan merendahkan dan menghina tempat-tempat yang telah dimuliakan oleh Allah. Makanya orang berebut-berebut Pak, sehingga walaupun itu hukumnya sunnah, pengen ngecup Hajar Aswad, dia rela bayar ngeluarin 100 riyal, 200 riyal. Ada, kita nggak usah ngatain, biarin. Tapi saya cerita nikmat Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, ya tidak pernah bayar saya. Sehingga pernah ada sedikit gesekan lagi depan Ka'bah. Dibilang kita pelit, gue bukan pelit, gue nggak mau. Insya Allah gue bisa. Itu Pak. Ya alhamdulillah. Cucu saya yang kecil, anak saya yang paling kecil bawa. Siap. Ayo Bismillah. Saya bawa ke depan. Alhamdulillah dengan izin Allah mudah. Cucu saya bilang mau ayo. Niat ya neng yang kuat ya ayo gitu kuat banget. Ya. Alhamdulillah. Itu perlu keyakinan Pak. Dan jangan sedikit pun tergores sombong. Terbukti dulu sama saya ngeliat nenek-nenek kok gampang nyium Hajar Aswad, timbul hati sombongnya, nenek aja bisa masa gua kagak gitu. Mental mulu, baru saya baca istighfar, ya Allah maafin, ampunkan kesalahan saya, ucapan saya ya Allah. Kalau gitu nggak boleh Pak, sombong, Allah tak tahu. Esok harinya dengan niat, ya kita niatlah yang baik itu diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi tolong yang jamaah yang berangkat haji sekalian saya nasihatin ini, ya bukan nasihatin, nanti jadi ustaz semua tahu, supaya jangan meremehkan, perbanyaklah ibadah dan ibadah. Kita emang buat ibadah ke sono, makanya haji itu ibadah. Ya jangan jalan-jalan.
Ya, ibadah sempurnain. Kalau pengen beli oleh-oleh nggak usah beli emas. Di Depok udah banyak baju, banyak banget emas. Udah nggak muat empatnya 30 kilo. Ya, ibadah udah yang bener, ibadah. Saya cerita nikmat Allah ya Pak, maaf ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya, saya mungkin kurang lebih hajinya 9 kali saya. Semua nggak pernah bayar, Pak, dibayar sama orang. Saya nggak tahu tuh pesannya. Udah pokoknya hotel masjid gitu aja. Ya, mau umroh dah. Ini bukan pamer omongan, bukan semua ya Pak. Ini cerita nikmat. Awalnya begini Pak. Dulu saya pengen berangkat, pengen belajar di Mekah. Dulu. Saya sudah persiapkan semua tuh persyaratan untuk kita belajar di sana. Tapi Allah tidak memberikan izin. Takdir tidak mendukung saya. Sehingga saya tidak bisa berangkat ke sana, belajar di sana. Nangis, sedih, emang saya nggak punya duit. Dalam nangis saya bilang, ya Allah, meskipun kau tidak berikan kesempatan saya belajar di kota Makkah, tapi jangan kau putuskan harapan saya biar saya bisa injak tanah Makkah. Mungkin belajarnya enggak, tapi dengan izin Allah semua kita bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nih Bapak nih bisa berangkat semua. Mau berangkat Pak? Mau berangkat? Syaratnya 3, gampang. Kalau pengen berangkat syaratnya 3, gampang nggak? 3 nggak banyak, 3. Gampang. Pertama niat, kedua sehat, ketiga duitnya ada. Ya, bener. Niat kuat, ya badan sehat. Kalau duit kagak ada, nggak jadi. Duit banyak, badan sehat. Kalau nggak niat, nggak jadi juga. Ya, pasang niat. Bapak, saya ajarkan malam ini ya sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah, meskipun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, pasang niat. Ya Allah, saya pengen berangkat haji kayak orang-orang, tapi saya nggak mampu ya Allah. Kan Engkau yang mengatakan kalau mampu silakan, kalau enggak jangan. Itu niat Bapak dicatat sama Allah. Ntar Ka'bah nyariin Bapak. Ya Allah, berikanlah aku wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, biar aku yang berikan syafaat kepada dia. Kata Allah, silahkan. Hebat itu aja lah. Hebat. Tapi ntar kalau punya duit jangan niat dulu. Niat alhamdulillah dapat gusuran 5 miliar. Gue kan udah niat gue berangkat. Salah. Mati Yahudi itu. Ya. Kalau tadi orang tuanya misalkan tadi muslim ya, makanannya itu yang diberikan pada anaknya atau orang tua sah nggak? Artinya halal nggak buat anak yang berbeda agama bapaknya? Satu. Kedua, kita berjarak kubur ya, jarak kubur itu kan sama-sama mengingat berat. Kan ada bilang ngapain kamu ke sana? Cukup dari jauh aja. Apakah ini punya manusia yang bisa? Karena yang bagian dia saja itu tetap kemudian makam juga. Ya. Kemudian ada satu menit. Siapa? Tiga. Waktunya ada satu menit. Nah, 2 ya. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya Pak. Dah. Dulu dalam riwayat ada orang selalu berziarah ke makam kedua orang tuanya. Satu ketika tetangganya ada yang meninggal, entar aja dah sekalian nguburin mampir ziarah, gitu ya Pak ya, paham ya? Dah akhirnya tuh anak tadi ngusung ziarah, ngusung nganterin jenazah gitu. Selesai nguburin, ya tahu-tahu hujan, anaknya kagak jadi ziarah. Ini hadis yang meriwayatkan, itu orang tua kecewa. Ya tuh anak biasa datang, gue sambut, saya gini kagak datang. Rasulullah mencontohkan minimal Rasulullah 1 tahun sekali itu berziarah. Ya, kemana?
ke makam kubur apa namanya Jabal Uhud. Tuh. Dan itu batik Rasulullah, itu contoh buat kita. Jadi ziarah kubur itu Pak manfaat apa? Termasuk mengingatkan kematian kita. Itu jadikan sunnah. Nah sekarang buat bapak barangkali nggak terjangkau waktu, nggak apa-apa dengan doa saja. Tapi buat bapak yang biasa ziarah, terusin ziarah. Nah ini kembali lagi ya Pak ya, kembali lagi. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Saya pengen kehilangan barokah. Maaf, saya takut kehilangan barokah. Takut saya. Bahwa saya bukan orang pintar, saya bukan orang punya ilmu. Semua yang saya rasakan ini hanya keberkahan yang Allah berikan buat saya. Maka saya rawatin terus Pak. Saya rawatin terus. Apa diantaranya? Saya harus berziarah setiap seminggu sekali. Habis Jumat. Terserah orang mau ngapain. Hah? Terserah, yang penting Jumat. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sore jangan katain. Ya masing mas. Yang penting Pak gitu. Ibarat orang di penjara lebih senang dilongokin daripada dikirimin. Itu logikanya. Ya Pak ya. Dah satu. Punya yang pertama gitu. Makan. Nah gini, ada satu kaidah Islam usul fikih, kita sebatas melihat zahir, yang gaib dan batin urusan Allah. Contoh begini Pak, kalau emang ini jenis lahiriahnya halal, udah makan halal gitu aja. Jangan kita selidikin dari mana duitnya dia. Nah itu kata Nabi, halakal mutanatti'un, rusaklah orang yang suka bertanya-tanya. Umpama nih. Bapak ngasih duit sama saya umpama 10 juta umpama. Amin umpama. Amin dong. Amin. Itu. Ya kan? Apa perlu saya tanya? Dari mana Pak juga? Halal apa haram nih Pak? Marah Pak. Cerewet amat terus tadi digantungin tadi. Siapa yang rugi? Saya kan. Harus yang nerima. Ya jadi. Tuh. Kita sebatas zahir. Ya Pak ya. Batin urusan Allah. Kalau jenis yang kita makan halal, Islam itu sama hasilnya, nggak repot. Kita nih kebanyakan berita-berita hoak, akhirnya kita ragu. Umpama nih, ini contoh ya. Sekarang kan banyak nih berita-berita ini haram ini, kan gitu. Kita lihat dah jenisnya aja dah. Saya pengen makan ayam nih, ayam yang kita ayam halal kagak? Udah gitu aja. Jangan tanya, jangan boleh nyolong, jangan. Dipotong ayam mati. Yang potong ayam mati dipotong. Itu kan. Kaitannya dengan itu, misalkan tahun itu muslim, kita transaksi jual beli. Ada siapa? Itu uangnya sekitaran apakah itu banyak haram? Nah jangan, nggak boleh. Rasulullah urusan dunia berbisnis dengan orang Yahudi. Wah apa? Jangan terlalu fanatik Pak. Sekarang yang banyak punya duit siapa? Gak ada. Kita batas transaksi, ya penjualan. Ada pendatang itu nggak tahu. Itu yang katakan rusak. Ini jangan hal. Agak jadi akhirnya. Agak dapat saya. Gitu Pak logikanya ya. Dah ya. Ini Ustaz Abdul Rahman nih, Haji ya mau berangkat besok nih, doain. Mudah-mudahan berangkatnya selamat, pulangnya selamat. Ini doa bab ini salah satu sunnah Nabi. Ya idza kharaja ahadukumus safara falyuwaddi ikhwana. Kalau kita pengen berangkat kemana-mana, pamitan sama handai tolan para tetangga, terutama ibadah haji ya. Mudah-mudahan selamat berangkatnya, selamat pulangnya. Mudah-mudahan hajinya haji mabrur, syahyan masyhur, zamban maghfur, amalan salihan maqbul. Al-Fatihah. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير فإنك ولي كل خير ودافع كل خير. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفقر والجهل والضير اللهم اجعله منهجا مبرورا وشعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في صدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور دوام يا سبحانك اللهم تحية يا سلام وآخر والحمد لله رب العالمين.